Pertama tentu saja karena pembatasan itu ya. Oh pembatasan, tidak boleh keluar rumah, tidak bisa berkegiatan seperti biasa. Padahal anak-anak remaja adalah usia di mana mereka di seluruh kehidupan usia manusia itu adalah masa di mana mereka ini aktif-aktifnya, bahkan nggak bisa dikekang. Jadi bukan berarti karena masih remaja, mereka nggak perlu tahu tentang uang. Tapi justru dari masa remaja kita ajarkan mereka untuk melihat peluang-peluang usaha. Dari hobi-hobi tadi mereka bisa mengembangkan untuk mendapatkan uang. Mungkin ada yang suka dengan keterampilan-keterampilan, membuat ikat rambut, jepit rambut, lalu dipasarkan secara online, atau hasil masakan mereka itu mereka pasarkan online lalu dijual. Nah, Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kita masih akan membahas bagaimana kita sebagai orang tua ataupun pengajar, atau mungkin kita yang berada di lingkungan anak-anak untuk terus dapat mengasihi dan mendidik mereka menjadikan generasi yang lebih baik. Dan kali ini kita akan membahas mengenai remaja, khususnya remaja di masa pandemi. Ada apa dengan remaja di masa pandemi? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang penulis artikel tentang pendidikan remaja dan juga seorang tenaga pengajar. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Ellen? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, gimana dengan anak-anak remaja di lingkungan Bu Ellen? So far so good. Wah, dan ini yang mau kita dengar. Semoga dari semua pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan, saya mau mendengar kabar bahwa anak remaja dalam keadaan yang baik-baik juga. Tapi ini menarik Bu Ellen, kita akan membahas remaja di masa pandemi. Memangnya ada apa nih hubungannya remaja dan juga masa pandemi? Itu kenapa Bu Ellen? Karena salah satu kelompok yang paling terdampak dari pandemi justru adalah remaja. Ini menarik nih, karena biasanya kalau ngomongin soal pandemi itu bukan hanya soal kesehatan yang terdampak, ekonomi terdampak. Saya jarang mendengar kalau anak-anak atau remaja terdampak. Memang ada apa Bu Ellen? Oke, sebelumnya saya mau bacakan data. Wah, ini data dari UNICEF. Wah, UNICEF ya. Di masa pandemi ini ya, berdasarkan data terbaru, lebih dari 1 dari 7 remaja bisa lebih berusia 10 sampai 19 tahun ya mengalami didiagnosis gangguan mental selama pandemi. Sudah 2 tahun ya. Dan bahkan dikatakan 25%, survei dilakukan di 21 negara termasuk Indonesia, 25% ya 1 dari 3 anak di Indonesia mengaku, berdasarkan survei itu, mengaku merasa tertekan atau depresi selama pandemi dan kehilangan minat belajar atau gairah hidup lah istilahnya selama pandemi ini. Jadi kalau kita menganggap yang terdampak mungkin hanya orang tua karena masalah ekonomi, kesehatan dan sebagainya, saya ingin mengarahkan ya pemirsa dan kita semua, yuk kita lihat kondisi kejiwaan anak-anak remaja kita selama pandemi ini, apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka salah satu dari survei, hasil survei oleh UNICEF bahwa ternyata banyak anak remaja yang mengalami gangguan mental, kejiwaan selama pandemi. Ini walaupun di sekarang ini kita melihat masa pandemi seakan mau selesai, padahal masih belum ya Bu Ellen, tapi ini dampaknya masih bisa terlihat sampai sekarang ya, bahwa ternyata banyak sekali anak remaja yang
terdampak secara mental. Bahwa kalau tadi bisa dikatakan mungkin depresi kali ya, atau mungkin ada nggak sih dampak terburuk yang ternyata terjadi selama masa pandemi oleh para anak remaja itu apa Bu Ellen? Dilaporkan bahkan ada yang sampai bunuh diri. Wow, Ya, saya nggak terbayang anak remaja Iya. sampai bunuh diri. Ada yang sampai ya merenggut, bahkan dikatakan 1 dari 5 penyebab kematian pada usia itu. Jadi bisa mungkin karena faktor kesehatan, terdampak COVID-19 di masa pandemi ini atau penyebab lain. Dan memang bisa sampai menyebabkan kematian karena depresi itu. Tentu saja ada karena merusak kesehatannya karena depresi mengakibatkan kematian, atau ada yang juga langsung bunuh diri karena depresi di masa pandemi. Wah, berarti remaja di masa pandemi ini terkena dampaknya juga di kesehatan mentalnya ya. Atau dengan kata lain, kesehatan mental ini kan bisa terjadi karena apa aja ya Bu Ellen. Nah, kita jadi penasaran. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sampai terjadinya depresi atau gangguan mental dari anak remaja ini? Ya. Pertama tentu saja karena pembatasan itu ya. Oh, pembatasan, tidak boleh keluar rumah, tidak bisa berkegiatan seperti biasa. Padahal anak-anak remaja adalah usia di mana mereka di seluruh kehidupan usia manusia itu adalah masa di mana mereka ini aktif-aktifnya, bahkan nggak bisa dikekang. Kalau orang dewasa itu keluar rumah karena harus, ibarat kalau dikasih pilihan, kalau udah dewasa atau orang tua enak di rumah. Tapi anak remaja kalau dikasih pilihan ini maunya keluar rumah gitu. Dan ketika harus dibatasi, tidak boleh keluar rumah, sebenarnya yang paling menderita siapa? Anak remaja. Kalau saya sendiri waktu disuruh WFH, gitu kan, ya, gitu. Tapi anak-anak remaja disuruh di rumah terus, mereka paling berat sebenarnya. Karena mereka mungkin nggak bisa ketemu teman, nggak bisa bebas beraktivitas, mungkin seperti itu ya. Lantas berikutnya faktornya apa aja Bu Ellen? Yang berikutnya adalah ketika mereka harus belajar. Kan kehidupan anak remaja itu adalah kehidupan bersekolah. Ibarat kehidupan mereka itu lebih banyak dihabiskan di sekolah daripada di rumah. Dan mereka sangat menyukai dan menikmati itu tadi karena bertemu teman-teman. Jadi ketika mereka harus belajar daring dari rumah, nah ini sangat memberatkan. Dan banyak tadi hasil survei yang anak remaja depresi, gangguan mental itu adalah beban belajar daring ini. Kan kita anak-anak belajar daring karena terpaksa, bukan karena pilihan. Jadi tidak siap. Jadi ketika mereka harus belajar daring dengan tuntutan ini dan itu, pekerjaan rumah yang banyak, belum mereka nggak sanggup memahami pelajaran kalau dengan online, belum keterbatasan fasilitas, jaringan internet, atau peralatan yang tidak mendukung pembelajaran mereka, ini mengakibatkan depresi, mengakibatkan tekanan kepada anak-anak remaja itu. Itu faktor yang lainnya. Wah, berarti faktor dari mereka mau merasakan sekolah itu ternyata mempengaruhi kesehatan mental atau gangguan mental dari para remaja. Ada nggak sih faktor dari keluarga Bu Ellen? Ya, faktor ekonomi. Jadi jangan merasa bahwa masalah ekonomi hanya orang tua yang mengalami dampaknya. Ternyata masalah ekonomi diakibatkan pandemi ini sangat berdampak juga kepada remaja. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan mereka yang akhirnya tidak bisa dipenuhi oleh orang tua, dan bahkan banyak anak-anak remaja di masa pandemi terpaksa harus turut bekerja, menanggung beban finansial atau keuangan keluarga, dan juga mungkin ada banyak keinginan-keinginan yang harus direm. Seperti apa tuh Bu Ellen? Ya, contohnya seperti keinginan berlibur atau membeli barang yang terpaksa harus dihentikan, atau mungkin jenis makanan harus makan lebih sederhana. Jadi masalah ekonomi pun berdampak kepada si remaja itu di masa pandemi ini. Wah, berarti masalah
remaja di masa pandemi ini ternyata cukup sangat mengganggu dari pemikiran remaja. Kita masih akan membahasnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mengenai remaja di masa pandemi. Ternyata hubungan remaja di masa pandemi ini adalah banyak sekali remaja yang terganggu kesehatan mental ataupun gangguan mental sampai depresi, bahkan sampai merenggut nyawa mereka ya Bu Ellen ya. Dan tadi kita sudah membahasnya sedikit bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ini itu banyak sekali. Sekarang kita akan membahas, kita udah tahu faktor-faktornya seperti apa. Tips apa sih yang bisa Ibu Ellen berikan kepada orang tua ataupun kita mungkin tenaga pengajar juga yang bersama dengan anak-anak remaja, atau mungkin kita nih punya ponakan-ponakan yang tinggal bareng, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga anak-anak remaja kita tetap sehat secara mental di masa pandemi ini? Baik. Nah, fenomenanya dari pandemi ini kan sejak pandemi tentu saja anak-anak jadi lebih banyak memakai gadget. Ya, bahkan jadi tidak terkontrol karena mereka harus pakai buat belajar. Betul. Jadi terkadang orang tua kata ini lagi belajar atau lagi main yang lain nih. Nah, itu salah satu fenomenanya. Lalu yang kedua adalah depresi itu tadi yang kita sudah bahas, banyak remaja yang tertekan, banyak beban, banyak keinginan-keinginan mereka yang nggak tersalurkan, itu fenomenanya. Lalu tentu saja sejak masa pandemi tidak ada interaksi sosial. Ya, karena semuanya kan secara daring. Ya, kalau hanya tidak berinteraksi mungkin hanya sebulan 2 bulan, oke nih sampai 2 tahun tidak bertemu orang banyak, itu pun sebenarnya mempengaruhi mental anak gitu ya. Lalu yang berikutnya yang menurut mungkin orang nggak penting, ternyata remaja tidak mendapat liburan itu pun sangat memberi tekanan kepada mereka. Anak-anak itu perlu liburan, perlu hiburan. Betul. Nah, jadi dari fenomena pandemi, dampaknya ke remaja ini, saya ingin memberikan beberapa tips buat orang tua supaya menjaga anak-anak remaja kita tetap sehat, baik secara jasmaninya, mentalnya, maupun kerohaniannya. Dan ini yang kita mau tahu banget, apa yang harus saya lakukan Ibu Ellen? Silakan. Yang pertama tentu saja, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi sebagai orang tua, apalagi ibu seperti saya, yang paling pertama biasanya kita itu memikirkan kesehatan jasmani anak-anak kita di masa pandemi. Tentu saja dengan menyediakan makanan yang lebih sehat dari sebelum-sebelumnya. Lalu tetap meminta anak, mengharuskan bahkan anak berolahraga. Memang tidak bisa lagi pergi ke tempat-tempat pusat olahraga, tapi harus berolahraga di rumah atau di lingkungan rumah. Lalu selain berolahraga, pastikan anak-anak itu cukup tidur selama pandemi. Apalagi kan sebenarnya nggak terlalu capek kan, jadi harusnya mereka itu bisa memiliki kualitas tidur yang baik. Orang tua harus pastikan itu anak-anak mereka cukup tidur setiap malam. Lalu yang berikutnya, pastikan juga mereka ini dapat sinar matahari juga. Nah, ini yang menjadi kendala karena anak-anak belajar seharian di kamar, di rumah, sehingga lupa untuk membawa anak terpapar sinar matahari di luar. Jadi matahari sore pun bagus. Kalau umpamanya tidak bisa pagi-pagi, sore-sore anak-anak harus keluar. Jadi yang pertama itu pastikan anak-anak kita sehat dulu secara jasmani. Dengan tubuh yang sehat, imunnya kuat, tentu saja akan terhindar dari virus yang lagi ada sekarang ini. Nah, yang berikutnya adalah yaitu tadi kesehatan mental anak itu. Caranya gimana Bu Ellen? Nah, yang pertama adalah dengan terus memberikan semangat ya dan pendampingan kepada anak-anak ketika mereka mendapat tugas yang banyak dari sekolah,
kita ada di samping mereka. Saya tahu ada banyak ibu-ibu yang banyak berkorban menolong anak-anak mereka dalam pembelajaran mereka. Lalu bahkan ada tuh yang udah sampai keriting Karena wajahnya. mendampingi mereka. Baru banyak orang tua merasa, wah ternyata tugas guru itu nggak mudah ya. Benar. Ternyata mengajari anak itu nggak semudah itu gitu. Tapi sisi baiknya adalah orang tua jadi lebih pintar kan ketika mereka membantu anak-anak tugas anak-anak sekolah, mereka jadi belajar juga seperti itu. Jadi tips berikutnya, dampingi anak belajar. Ketika tidak bisa kita dampingi atau untuk anak yang lebih besar, mari kita lebih latih kemandirian mereka dalam belajar. Jadi saya tahu ada banyak orang tua yang justru pekerjaan anaknya dikerjain ya karena kasihan sama anaknya. Itu tidak membantu sebenarnya. Yang membantu adalah kita mengajar anak untuk belajar secara mandiri. Bukan mengerjakan. Bukan mengerjakan. Nah, ini akan menolong mereka dalam pembelajaran mereka secara daring. Lalu yang selanjutnya adalah kita berikan tetap jadwal harian. Oh, jadwal harian. Maksudnya itu aktivitas mereka aktivitas mereka sepanjang hari, bangun jam berapa, belajar jam berapa sampai jam berapa, makan harus jam berapa. Jadi bukan berarti karena di rumah terus sehingga ini bisa sesuka hati jam berapa makan. Semua tetap terjadwal. Dan justru mungkin lebih diperketat karena kita harus membuat mereka sibuk sepanjang hari supaya mereka tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Lantas berikutnya apa nih Bu Ellen? Apa yang harus dilakukan supaya anak-anak saya misalnya gitu kan di masa pandemi, anak-anak remaja tetap terjaga kesehatan mentalnya? Baik, yang berikutnya adalah kita harus lebih membawa mereka dekat kepada Tuhan. Kita meluangkan waktu lebih banyak kepada mereka. Dan bagi anak-anak yang lebih kecil, kita bisa banyak bermain dengan mereka atau membelikan mereka mainan baru sehingga mereka lupa pada gadget mereka. Ya, jadi salah satu tips membuat anak tidak kecanduan gadget adalah dengan memberikan aktivitas yang lain. Jadi ada banyak kan contoh-contoh mainan edukasi ya, mainan yang mengedukasi mereka, mensimulasi perkembangan otak anak-anak. Nah, bagi anak remaja pun mungkin tidak terlalu tertarik lagi dengan mainan-mainan seperti itu, tapi kita sebagai orang tua bisa bermain bersama mereka atau bawa mereka ke alam. Memang kan pusat-pusat hiburan, wisata tidak terbuka. Tapi ke alam itu saya tahu masih bisa ya, seperti yang kami lakukan selama pandemi, kami jadi sering berkemah. Hanya sekeluarga. Dan itu sangat menyenangkan. Kita bisa menghirup udara segar, belajar di alam, dan menghilangkan kebiasaan memegang gadget dulu sementara aja kita berkemah yang tidak ada sinyalnya, yang sinyal hanya di tempat tertentu. Dan ini saya yakin bukan hanya anak-anak remaja atau anak-anak kita saja yang kesehatannya secara mental atau fisik menjadi lebih baik, tapi kita juga sebagai orang tua jadi lebih baik. Nah, kita masih akan membahasnya Ibu Ellen, bagaimana kita memanfaatkan masa pandemi ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai remaja di masa pandemi. Di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memanfaatkan. Karena masa pandemi ini sebenarnya kita belum bisa bilang kita terbebas ya Ibu. Yeah. Tapi kita masih harus hidup berdampingan bersama dengan masa pandemi. Apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan masa pandemi ini? Ya, jadi kalau kita fokus kepada apa yang tidak bisa kita lakukan di masa pandemi, itu akan semakin membuat kita depresi. Anak-anak depresi. Nah, sekarang mari kita coba melihat justru ada manfaat dari pandemi ini, ada hal positif yang kita bisa lakukan, kita bisa ambil selama pandemi ini, jadi tidak selalu buruk. Jadi pandemi nggak selamanya konotasinya negatif ya, kita bisa menggunakan yang negatif ini, kita cari yang positifnya. Betul, apa. Untuk menghindari depresi itu tadi. Nah, apa aja nih? Nah, yang pertama, sejak pandemi,
keluarga jadi lebih sering bersama-sama, benar ya? Oh iya benar, karena harus di rumah Orang tua aja. orang tua menjadi work from home, bekerja di rumah, anak-anak belajar di rumah. Jadi walaupun masing-masing harus mengerjakan pekerjaannya, tapi setidaknya kita semua bersama-sama di rumah dan aman, terlindung di rumah. Bukankah itu sebenarnya sesuatu yang kita inginkan selama ini, lebih Benar. banyak waktu di rumah dan bersama-sama setiap saat sepanjang hari di rumah. Nah, ini kita manfaatkan untuk saling mengenal, semakin dekat antara anggota keluarga. Yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan masa pandemi dengan melakukan mungkin hobi yang tertunda. Pengen melakukan ini dulu, tapi nggak ada waktu. Ketika kita lebih banyak waktu di rumah, kita bisa lakukan. Atau hobi baru, sesuatu yang kita belum pernah lakukan, daripada kita stres di rumah, kita bisa melakukan hobi baru. Banyak kan hobi baru yang bermunculan selama pandemi. Iya, saya tahu banget kayak bercocok Bercocok tanam. tanam. Karena mungkin mudah dilakukan di rumah kan. Betul, banyak yang mau mencoba hidroponik atau bertanam bunga. Atau kalau untuk anak-anak remaja, memasak mungkin. Oh iya, betul. Yang biasanya hanya makan, boleh minta mama ajarin di rumah cara memasak. Jadi menambah keahlian dari anak-anak, khususnya kan anak remaja, mereka yang dipersiapkan menjadi dewasa ya Bu Ella. Betul, jadi sebenarnya manfaat pandemi itu bisa kita manfaatkan ya dengan itu. Lalu yang berikutnya dari hobi, kita bisa menjajaki peluang usaha baru. Anak-anak remaja pun kita harus ajar bagaimana mereka melihat peluang untuk menghasilkan uang. Jadi bukan berarti karena masih remaja, mereka nggak perlu tahu tentang uang. Tapi justru dari masa remaja, kita ajarkan mereka untuk melihat peluang-peluang usaha. Dari hobi-hobi tadi, mereka bisa mengembangkan untuk mendapatkan uang. Mungkin ada yang suka dengan keterampilan-keterampilan, membuat ikat rambut, jepit rambut, lalu dipasarkan secara online, atau hasil masakan mereka itu mereka pasarkan online, lalu dijual. Nah, banyak peluang-peluang baru yang muncul justru selama pandemi, bisnis-bisnis baru. Jadi dilihat peluang apa yang jasa atau barang apa yang diperlukan orang selama pandemi, itu bisa dilakukan. Berikutnya adalah, nah ini dia, kita manfaatkan masa pandemi ini untuk beramal. Berbagi ya. Berbagi, karena banyak orang susah, banyak orang yang memerlukan. Jadi yang harusnya uang untuk liburan, uang untuk transportasi ke sekolah, jajan di sekolah, atau apapun itu kita memanfaatkan uang itu untuk membantu orang yang saat ini sedang kesulitan ekonomi. Jadi ini kesempatan kita menabur amal ya, pahala di masa pandemi ini, karena banyak orang susah, kita harus banyak lebih menolong. Lalu yang terakhir, kita manfaatkan masa pandemi ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih banyak waktu untuk beribadah bersama keluarga, lebih banyak waktu memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, karena kita tidak dikejar-kejar harus berkendara ke tempat kerja atau ke sekolah, jadi lebih tenang gitu. Jadi harusnya di masa pandemi ini orang-orang harus lebih dekat sama Tuhan lah ya, karena kita punya banyak lebih waktu dengan Tuhan. Wah, ini bagus banget Bu Ellen, bahwa ternyata masa pandemi yang kita lihat ini banyak negatifnya, ternyata banyak juga positifnya. Dan kita seharusnya bisa menghindari masalah-masalah remaja, apalagi tadi seperti gangguan mental remaja, bahkan sampai kematian remaja oleh karena depresi di masa pandemi. Dan saya yakin pemirsa sekalian pasti sudah mencatatnya nih, tips-tips yang tadi sudah dibagikan oleh Ibu Ellen, bagaimana caranya untuk mengatasi atau menggunakan waktu di masa pandemi ini bersama dengan keluarga, terlebih bersama dengan Tuhan. Nah, Ibu Ellen sebagai kesimpulan mungkin bisa disampaikan pada para pemirsa yang sedang menyaksikan. Orang tua yang berbahagia, semua lapisan masyarakat terdampak pandemi, termasuk juga remaja. Untuk itu kita harus memperhatikan kondisi mental anak-anak remaja di sekitar kita, di rumah kita, supaya tidak ada di antara mereka yang menjadi depresi atau tertekan. Dengan
waktu yang kita gunakan, pendampingan, dan bahkan semangat yang kita berikan agar mereka tetap fokus pada cita-cita mereka, kita bisa memanfaatkan masa pandemi ini untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat yang kita bisa lakukan dengan anak-anak remaja kita. Terima kasih banyak Ibu Ellen, dan terima kasih banyak para Sama pemirsa Eka. yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Masa pandemi bukan hanya orang tua saja yang terdampak, tapi anak-anak dan juga remaja terdampak dengan masa pandemi. Kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Mendampingi anak-anak kita, khususnya anak remaja, untuk terhindar dari masalah yang ada di masa pandemi seperti gangguan mental ataupun kesehatan mental mereka terganggu, bahkan sampai kematian oleh karena kesehatan mental, yaitu mendampingi anak-anak, bersama dengan anak-anak, meluangkan waktu bersama anak-anak, terlebih juga bersama dengan Tuhan kita. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child. Kami terus mengundang Anda untuk menyaksikan Love Your Child di episode berikutnya, untuk mencintai dan mendidik anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom dan Tuhan memberkati.